Insya Allah. Yang penting sekarang Ibu Juleha segera ke dokter spesialis penyakit dalam. Supaya penyakit Ibu bisa ditangani lebih lengkap dan detail. Silakan Bu. Dok, saya kepengen ibu saya dirawat di sini aja ya, Dok. Di sini kan puskesmas, fasilitasnya tidak lengkap. Emangnya sakitnya ibu saya tuh parah banget ya, Dok? Belum bisa dikatakan begitu. Bisa juga Ibu hanya sakit mah. Makanya lebih baik Ibu diperiksa dokter spesialis. Karena alat-alatnya lebih lengkap. Dok, kalau cuma sakit mah, apa perlu ke dokter spesialis, Dok? Juleha, lebih kamu turutin aja apa kata dokter. Kamu mau sembuh gak? Hai Zainab. Astagfirullahaladzim. Amir, Lela, kaget tahu. Kalau nggak kaget sih nggak seru. Tahu. Ya ampun, uang cuma buat beli mercon doang. Ya, iya, biarin aja lu, kenapa sih? Kita kan udah kerja. Ya ampun, itu namanya perbuatan mubazir. Mubazir itu temennya setan. Makanya Kodar, kamu ceritain ke dia aja. Jadi kamu punya uang sendiri. Dia jadi temennya setan. Enggak. Allahumma salli alaihi. Ya ampun ibu bangun bu, bangun ibu bangun, ibu bangun bu, ibu bangun bu, ibu bangun, Ibu. Perasaan aku juga sama, Mbak. Aku juga sedih. Aku takut. Aku juga bingung banget, Mbak. Dan aku benar-benar gak tega ngeliat ibu terus-terusan merintih kesakitan kayak gitu. Zainab, kalau nanti kita gajian, kita bawa ibu ke dokter spesialis di kota ya. Tapi Mbak, apa gaji kita cukup? Iya, kamu benar. Gaji kita berdua saja tidak akan cukup untuk biaya berobat ibu. Oh iya Mbak, kita pinjam ke koperasi pabrik aja ya Mbak ya. Zainab, kita ini kan cuma buruh harian lepas. Apa boleh kita minjem uang? Ya ampun Mbak, tapi kita harus cepet-cepet bawa ibu ke dokter. Aku gak mau nanti ibu tambah parah sakitnya. Iya, tapi kamu sadar kan dengan keadaan kita? Tapi kita coba dulu ya Mbak ya. Nanti aku coba ngomong ke ibu pengawasnya si Ibu Mira itu. Siapa tahu aja nanti kita dikasih hutang Mbak. Iya, kamu benar Zainab. Kita harus tetap berusaha demi ibu. Iya, Mbak benar. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Kita nggak boleh putus asa Mbak. Dan kita harus cepet-cepet dapetin uangnya supaya ibu bisa cepet sembuh, ya. Zainab, tapi jangan sampai Kodar tahu ya. Biar ini menjadi urusan kita berdua aja. Mbak takut kalau Kodar tahu konsentrasi belajarnya akan buyar. Iya. Apa? 1 juta? Kalian mau pinjam uang 1 juta? Tolong Bu, cara pembayarannya bagaimana perusahaan saja Bu. Gak bisa, ini sudah peraturan. Atau begini saja Bu, saya dan adik saya nggak digaji juga nggak apa-apa kok Bu. Yang penting saya bisa bawa ibu saya berobat ke kota, ya Bu ya. Gak bisa, ini sudah peraturan. Yang bisa pinjam duit ke perusahaan itu hanya pegawai tetap. Pegawai buruh harian seperti kamu gak bisa. Bu, aduh Bu.
Kalau misalnya kayak gitu, boleh gak saya pinjam uang pribadinya ibu? Apa? Jangan ngawur kamu. Dengar ya, kebutuhan hidup saya itu udah sangat banyak. Dan kamu tahu, hutang saya di perusahaan aja itu udah cukup besar. Saya mau ganti handphone baru aja, saya tunda dulu. Jangan ngarang-ngarang kamu. Mbak benar, kita harus berjuang sekuat tenaga. Kita nggak boleh putus asa, Mbak. Dan kita harus cepat-cepat dapetin uangnya supaya ibu bisa cepat sembuh. Punya kan lo? Oh, banyak duit gua. Amir, Laila. Hei, masih ingat aku kan? Wajar sih, kalau orang ganteng emang gampang diinget. Mau apa sih kamu? Aku Viro. Aku udah tahu kok kamu siapa. Tunggu. Kamu tapi belum minta maaf. Loh, Gara-gara kamu kan aku jatuh. kan aku udah minta maaf sama kamu. Kamu belum kasih tahu nama kamu. Zainab. Tunggu. Pulang nanti aku antar ya. Enggak, makasih, aku biasa pulang sendiri kok. Kamu gimana sih? Kamu beruntung tau nggak? Harusnya kamu berterima kasih aku nggak nuntut kamu. Ih, lepasin. Kamu tahu gak sih kita tuh bukan murim? Murim apaan sih? Oh, murim. Zainab. Kamu jangan ganggu adik saya ya. Siapa yang gangguin? Bisa dia gangguin saya. Siapa juga yang gangguin kamu? Jangan sembarangan kamu ya kalau ngomong. Wis, kamu cantik sih. Jadi di sini lo pada ngumpet, ya? Hah? Mana duitnya? Gak ada, Bang. Ayo. Gak ada, Bang. Ya. Loh, mana? Gak ada, Bang. Udah, ayo. Bang, jangan diambil semuanya, Bang. Begitu lu dapat, mestinya lu kan store sama gue. Lu kan udah tahu peraturannya. Iya bang, maaf ya bang. Gue ingetin sama lu, lu jangan coba-coba nipu gue. Kalau lu sampai nipu gue, Alhamdulillah. Koda? Kamu dari mana? Dari mana baju sampai kotor begini? Tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pulang dulu ya. Pak Kiai, Ada apa? Kodar mau nanya. Kalau bohong demi kebaikan, boleh nggak Pak Kiai? Boleh. Rasulullah sendiri pernah berbohong demi sesuatu kebaikan. Namanya kenapa? Jadi, kita boleh bohong asal tujuannya baik Pak Kiai. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Kiai? Diri kita harus memiliki cukup ilmu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Namanya kenapa? Kamu berbohong ya? Enggak kok Pak Kiai. Kodar cuma nanya. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, akhirnya ada segini juga dan banyak lagi. Mana? Ini apa nih? Hah? Itu uang buat berobat ibu saya, Bang. Yang penting nih, duit buat minum gue. Saya butuh uang itu, Bang, buat berobat ibu saya. Bang, ibu saya sakit, Bang. Bukan teman gue. Mengajar lu. Assalamualaikum. Kodar. Kenapa muka kamu banyak-banyak begitu? Tadi Kodar jatuh, Mbak. Jatuh? Belajar bohong dari mana? Ingat ya, Kodar. Kamu itu harus sekolah yang benar. Jangan suka berantem. Jangan ikutin teman-teman kamu yang gak benar itu. Ngerti kamu? Kodar ngerti, Mbak. Ya terus kalau ngerti kenapa masih kamu lakuin, Kodar? Supaya apa coba kamu berantem? Buat apa? Supaya apa, Kodar? Supaya apa? Kamu mau jadi jagoan ya? Kamu pikir Mbak Zainab, ibu dan almarhum ayah senang kamu jadi jagoan? Bangga? Enggak. Enggak, Kodar, enggak. Maafin Kodar, Mbak. Baik. Kalau kamu tetap gak bisa diatur. Baik. Ambil ini. Ambil sapu ini. Ayo pukul. Pukul aja, Mbak. Pukul. Pukul, ayo. Pukul Mbak sampai mati. Ayo pukul Mbak. Ayo pukul Mbak biar kamu bisa jadi jagoan. Maafin Kodar, Mbak. Kodar gak berkelahi. Tapi Kodar cuma pengen ngambil uang Kodar yang dirampas. Uang? Uang apa? Uang hasil kerja Kodar. Kerja? Kerja apa? Siapa yang nyuruh kamu kerja? Buat berobat ibu. Kodar pengen ibu cepat sembuh, Mbak.
kamu. Soalnya kamu sayang sama ibu. Dar, tunggu Dar. Kamu nggak mau jadi kuli lagi? Dar, maafin aku Dar. Maaf apa? Kamu kan dipalakin, dan nyuruh aku. Biar apa? Kenapa kalian jahat gitu? Soalnya kan, kalau aku dapat uang, aku harus setor ke Bang Junet. Tapi kamu enggak. Makanya aku suruh Bang Junet supaya rampas uang kamu. Biar adil. Apanya yang adil? Itu kan uang aku. Hasil kerja aku sendiri. Itu uang aku tabungin buat biaya ibu berobat. Berobat? Iya. Kamu tahu lah. Ibu aku itu sedang sakitan. Pasti kamu tidak punya rasa kasihan. Karena kamu memang teman. Aku nggak mau punya teman kaya kalian lagi. Ibu nggak apa-apa. Sini Bu, biar aku tolongin. Alhamdulillah. Bu, ini tanggal berapa ya? Namanya kenapa Bu? Ibu udah berapa hari nggak puasa? Ibu kan lagi sakit. Nanti kalau ibu udah kuat, ibu udah sehat, baru ibu boleh puasa. Ya Bu? Iya. Bu, insya Allah Sabtu depan ibu berobat ke dokter spesialis di kota. Gak usah. Berobat di kota tuh mahal. Ibu berobat di puskesmas saja ya. Ibu lupa ya? Dokter puskesmas itu kan bilang kalau ibu itu harus berobat ke dokter spesialis. Iya kan Bu? Bener banget. Lagian gak apa-apa kok Bu. Lagian aku sama Mbak punya uang tabungan. Ya kan Mbak? Iya Bu, benar. Oh iya Mbak, nanti yang nganterin ibu ke dokter aku aja ya. Mbak nanti masuk kerja aja. Ya udah kalau begitu. Ibu gak apa-apa kan? Udah. Kamu anak laki-laki yang hebat. Udah sembahyang asar. Saya khawatir daftar ibu sudah mulai membengkak. Jadi sebaiknya ibu Anda dirawat di rumah sakit. Supaya kami bisa memeriksa secara intensif. Hah? Dirawat di rumah sakit tuh? Bu Juleha nggak usah takut. Katanya Bu Juleha mau sembuh. Ini resep obatnya bisa tembus di apotek. Bayarnya semua di kasir. Ibu Juleha. Semuanya jadi 2.250.000. Maaf Bu. Maaf Mbak. Tapi uang saya nggak cukup. Biayanya bisa dikurangin nggak Mbak? Ya sudah, kalau begitu obatnya diambil setengahnya saja dulu. Biar sisanya nanti diambil setelah obatnya habis. Mbak, tapi uang
saya cuma ada 750.000. Ya sudah kalau begitu. Mbak bayar konsultasi dokternya saja. Biar obatnya nanti belakangan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang amat sangat mulia. Allah sangat memuliakan malam itu. Pada malam itu, Allah mentakdirkan semua urusan, hikmah, ajal, dan rezeki. Pada malam Lailatul Qadar, malam kebahagiaan, malam kesejahteraan bagi kita umat muslim. Nilai malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Kenapa Allah menyembunyikannya pada bulan Ramadan? Untuk itu kita sebagai umat muslim harus bersungguh-sungguh mencarinya. Dengan sabar, ikhlas, tawakal. Tahun ini aku nggak mau malas-malasan lagi ya. Pokoknya di bulan Ramadan ini aku harus sungguh-sungguh mau iktikaf di masjid. Ya, pengen dapat pahala Lailatul Qadar. Makanya jangan berteman sama yang malas supaya kita ngikutin malas. Pamanku kan tinggal di Jakarta. Dia tinggalnya dekat masjid besar. Jadi setiap tahun pasti ikut iktikaf di masjid. Qadar. Kita baikan lagi yuk. Kamu masih marah ya? Yaudah, kita baikan. Makasih ya. Makasih ya. Qadar, aku nggak mau kerja di pasar lagi. Aku mau merantau ke Jakarta. Jakarta? Iya. Kamu ikut nggak? Nanti kita cari kerja di sana. Nanti kita kerja apa di Jakarta? Pengemis, kita jadi pengemis aja di Jakarta. Iya. Kata orang, kalau kita ngemis di bulan puasa, apalagi dekat lebaran, pasti kita dapat uang banyak. Enggak. Aku nggak mau jadi pengemis. Ibuku pernah bilang, biarpun kita hidup susah, lapar, jangan sekali-sekali kita ngemis. Kita harus kerja apapun, yang penting itu halal. Pengemis juga halal kok. Yang penting bukan mencuri. Iya, Qadar. Kita nggak terus-terusan mengemis kok. Aku juga nggak mau. Kamu harus ikut, Qadar. Katanya kau butuh uang banyak untuk berobat ibumu. Gimana? Kau mau ikut? Aku harus dapat malam Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat, aku mau berdoa kepada Allah supaya ibu kembali sehat. Kalau aku bisa begitu, pasti ibu akan sembuh dari sakitnya. Aku tinggal di Jakarta. Dia tinggalnya dekat masjid besar. Jadi setiap tahun pasti ikut iktikaf di masjid. Mbak, Qadar pamit dulu. Hati-hati ya. Iya. Bu. Kalau mau sekolah nggak boleh sedih. Menuntut ilmu juga kan jihad. Besar pahalanya. Qadar harus rajin belajar dan berdoa ya. Doain ibu biar cepat sembuh. Ibu jadikan bisa jualan lagi. Ya. Ini surat buat Janab. Surat apa ini, Bu?
pemutusan hubungan kerja. PHK. Maksud ibu, Zainab dipecat? Iya, itu karena Zainab kebanyakan absen tidak masuk kerja. Dan perusahaan tidak bisa menerima dia lagi kerja di sini. Tapi Bu, Zainab kan udah minta izin. Ya saya tahu. Bu, saya mohon Bu. Kami ini lagi susah. Ibu saya sedang sakit. Jadi kalau Zainab minta izin, itu untuk merawat ibu. Bu, saya mohon jangan pecat Zainab. Kita lagi butuh uang, Bu. Kalau semua ratapan harus saya ladenin, bisa-bisa saya yang dipecat dari perusahaan ini. Perusahaan sudah mengambil keputusan dan keputusan tidak bisa dapat dirubah. Dan kamu, jangan macam-macam kalau kamu tidak mau dipecat dari perusahaan ini. Kalau di sekolah nggak ada, di pasar nggak ada, di mana dia? Kemana? Aduh Bu, udah Bu. Bu, Ibu sebaiknya di kamar aja Bu. Aku janji Bu bakal nyari Kodar sampai ketemu Bu. Ibu nggak bisa di kamar, nak. Nggak bisa kalau Kodar belum pulang. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ibu tumpah Ibu. Ibu di kamar aja Ibu. Udah Bu, Ibu di kamar aja yuk. Ayo Bu, coba. Terima kasih ya nak ya. Iya. Kalau Kodar hilang kita harus lapor polisi. Zainab sudah lapor? Belum Bu. Tidak apa-apa Zainab. Sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk lapor polisi. Kita cari aja dulu. Tapi kalau nanti malam Kodar tidak pulang, baru kita lapor polisi. Tapi jangan-jangan Kodar diculik Pak. Ya ampun Zainab, sekarang tuh banyak kejadian anak kecil diculik, terus dijadikan pengemis, terus ada juga yang dibunuh terus diambil ginjalnya, dan yang lebih parah lagi. Bu RT, terus sekarang saya harus gimana dong? Zainab, kamu harus tenang ya. Nanti kita bantu pikirin langkah selanjutnya. Ya? Mau dibawa kemana juga? Ini kan cucu saya. Mau dibawa kemana? Kamu ini kerja sembarangan ya. Tutup kamu. Makasih ya Bu. Iya, tapi Ibu mau tanya, kamu kan bukan pengemis kan? Iya, saya bukan pengemis Bu. Karena kamu sudah membantu Ibu. Nggak usah Bu, nggak usah. Saya ikhlas kok nolongnya. Ibu juga ikhlas memberikan uang ini untuk kamu. Nggak usah Bu, saya nggak bisa nerimanya. Kalau begitu, bagaimana caranya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu? Kalau bisa, saya minta tolong untuk ditunjukkan jalan ke masjid besar. Masjid besar? Ibu mau ke sana. Ayo, bareng-bareng. Mbak, si Kodar sampai sekarang belum ada kabar beritanya, Mbak. Mbak yang salah. Mbak kurang perhatian sama dia. Mbak nyesel.
Biar gimana pun keadaannya Mbak tuh harus tetap makan. Jangan sampai nanti kita sakit Mbak. Supaya kita bisa terus ngerawat ibu dan nyari Qadar sampai ketemu. Ya Mbak ya. Mbak sekarang makan ya. Ayo sini. Ini masjidnya. Ya Allah, tolonglah bukakan pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Amin. Makasih ya Bu. Iya. Subhanallah. Anak siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu tuh mau ngapain sih ikutin aku? Assalamualaikum. Aku kan mau kenalan sama kamu. Boleh kan? Waalaikumsalam. Ya tapi kan kita emang udah kenal. Kan baru kenal nama. Aku pengen kenal lebih dekat lagi. Boleh kan? Makasih Zainab. Aku seneng sekali. Kamu jangan kurang ajar ya sama aku. Maaf, aku lupa. Kita nggak muhrim ya. Kamu kok bengong sih? Raweh tuh dikit lagi dimulai. Kita masuk yuk. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai sekarang kita belum ketahui di mana Ananda Qadar berada. Jadi saya minta para jamaah dengan keikhlasannya untuk memberikan informasi kepada pihak keluarga bila mana mengetahui keberadaan Qadar. Qadar siapa? Qadar itu anak kandungnya Ibu Juleha. Ibu Juleha siapa? Ibu Juleha itu ibu kandungnya Zainab. Zainab. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahkan Nabi pun menganjurkan kepada umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar.
di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, terutama di malam yang ganjil. Barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Lail atau sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Terima kasih ya. Saya itikaf di masjid besar ini untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya Allah. Di bulan Ramadan yang suci ini, ya Allah, Engkau berjanji akan mengabulkan segala doa di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Jika malam ini malam Lailatul Qadar mohon, ya Allah, tolong sembuhkan ibu dari penyakit, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik, tolong ya, kalau menemukan orang yang gambar ini, hubungi segera. Ya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jalan sekarang yuk. Bentar lagi kakakmu juga pulang. Aku tadi lihat dia naik mobil pulangnya. Ayo. Oh, ya udah kalau gitu kita tunggu sampai Kak Jamila pulang aja ya. Jangan. Aku takut soalnya kan Mbak Jamila galak orangnya. Ayo nggak apa-apa, kita jalan aja. Ayo, nggak apa-apa, kita jalan aja sekarang. Tapi kan nggak apa-apa, ayo. Jenab. Jenab. Jip. Enggak, cuma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk para jamaah masjid sekalian yang sedang itikaf di masjid ini, mohon lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya, seperti HP, tas, dompet, atau barang berharga lainnya. Terima kasih ya. Kamu telah membantu pengurus masjid dalam menjaga keamanan dan kenyamanan untuk para jamaah yang sedang beritikaf. Mas Ustadz di sini kan? Nama saya Hasan. Kodar. Ayo kita ikut kami. Ayo, diam lu. Ayo cepetan, masuk. Ayo. Kodar. Loh, kok kita berhenti di sini sih? Ya, bilang aja Zainab, aku gak bakal apa-apain kamu kok. Aku cuma ajak kamu kesini untuk menikmati pemandangan. Vero, tolong anterin aku pulang sekarang. Ya ampun, Zainab, kamu gak percaya sama aku? Vero, kalau kamu nggak mau anterin aku pulang sekarang juga, aku bakalan benci sama kamu. Vero, aku tuh terima kasih banget kamu udah bantuin aku nyariin Kodar. Itu tuh semuanya berarti banget buat aku dan keluarga aku. Tapi aku mohon sama kamu, anterin aku pulang ya. Agama ngelarang kita berduaan kayak gini. Ya. Yaudah. Makasih ya. Zainab, tunggu. Boleh aku tahu calon suami idaman kamu seperti apa? Apa dia harus guru ngaji seperti kamu? Enggak kok. Tapi yang pasti, dia harus bisa ngaji. Dan dia harus bisa jadi imam bagi keluarga aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaji. Zainab. Sudah berapa lama kamu pacaran dengan laki-laki itu? Astagfirullahaladzim, Mbak. Maksud Mbak tuh apaan sih? Sudahlah, Zainab. Jangan berpura-pura. Jujur aja sama Mbak. Demi Allah, Mbak. Aku belum punya pacar. Terus apa hubungan kamu sama supir pabrik itu? Maksud Mbak si Vero? Ya ampun, Mbak. Aku tuh sama dia benar-benar cuma teman biasa. Sama sekali gak ada hubungan apa-apa kok. Zainab, Mbak bukan melarang kamu untuk bergaul dengan siapapun. Tapi Mbak marah karena kamu ninggalin ibu yang sedang sakit sendirian di rumah. Ibu? Ya ampun, Mbak. Ibu kenapa, Mbak? Zainab. Tapi Mbak, biarin ibu istirahat. Aduh, Mbak. Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku tuh tadi sama Vero. Aku sumpah gak ngapa-ngapain. Iya. Udah. Mbak percaya sama kamu. Lagian kamu itu bukan anak kecil lagi, kan? Kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Cuman Mbak minta tolong sama kamu. Kalau Mbak lagi kerja, jangan tinggalin ibu sendirian di rumah. Ini resep obatnya bisa tebus di apotek. Bayarnya semua di kasir. Ya sudah, kalau begitu obatnya diambil setengahnya saja dulu. Biar sisanya nanti diambil setelah obatnya habis.
pulang ke kampung. Aku nggak mau lagi jadi pengemis. Kau mau di kampung kerja seperti dulu? Alhamdulillah, bagus tuh. Malah lebih mulia. Dar, aku mau nganterin Lela pulang ya. Kamu mau ikut? Maaf, Mir. Aku nggak bisa pulang sekarang. Karena aku harus itikaf di masjid ini sampai terbit fajar di akhir bulan Ramadan. Masjid. Di kamu juga bisa kan? Sama aja kali. Ya. Tapi aku udah janji sama Allah akan itikaf di masjid ini sampai akhir bulan Ramadan. Dar, lebih baik kau pulang sekarang. Soalnya orang-orang desa pada nyariin kamu. Mereka pikir kamu diculik. Amir, Nela, kamu mau kan menyampaikan pesan pada orang di kampung bahwa aku di sini nggak diculik, tapi aku ada di masjid ini. Dan bilang aja kalau keadaan aku di sini baik-baik aja. Terus gimana kalau ibu kamu nanya, kenapa kau dari kamu pulang? Aku jawab apa? Apa kamu gak kesian sama ibu kamu? Demi Allah, Mir, aku itu sayang banget sama ibu. Mbak Jamilah, Mbak Zainab juga. Tapi aku belum bisa pulang sekarang. Karena aku di masjid ini sedang berjuang untuk kesembuhan ibu. Berjuang? Iya, berjuang. Aku akan itikaf di masjid ini sampai malam Lailatul Qadar tiba. Nah, di malam itu aku akan berdoa agar ibu cepat sembuh. Ini dah. Ini apaan, Mir? Semoga duit itu cukup ya untuk pengobatan ibu kamu. Jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting ibu kamu bisa cepat sembuh. Makasih, Amir. Tapi maaf, aku belum bisa pulang sekarang karena aku akan tetap melakukan niatku. Ya. Nap, ibu kepingin ngaji tapi kok kepala ibu pusing sekali. Ya udah, kalau gitu biar aku aja yang ngaji ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Iya, Bu. Wa tawassaw bis bil haqqi. Diulang lagi dari situ. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sadaqallahul azim. Zainab. Kenapa sih, Mbak? Zainab, Qadar udah ketemu. Qadar udah ketemu. Terus sekarang Qadarnya mana? Qadarnya di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Amir sama Laila ketemu Qadar di Jakarta. Tapi Qadarnya diajak pulang nggak mau. Kamu yakin ini masjidnya? Ya, si Amir sih bilangnya masjid yang ini. Assalamualaikum. Subhanallah, cantik sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada yang bisa saya bantu? Gini, saya mau nyari adik saya, katanya dia tinggal di sini ya. Nama Mbak siapa? Kok nanya nama mbaknya, nama adiknya dong? Iya, maaf, maksud saya nama Mbak siapa, nama Mas siapa, dan nama adik Mbak itu siapa? Mbak Zainab. Mbak, Kodar nggak mau pulang dulu, Mbak. Kodar mau menyelesaikan itikaf di masjid ini. Sampai Kodar dapat malam Lailatul Qadar. Ya ampun, Kodar. Kamu itikaf di masjidnya saja ya. Kan sama aja. Mbak Zainab, Kodar janji sama Allah untuk menyelesaikan itikaf di masjid ini sampai malam terakhir bulan Ramadan. Ya ampun, Kodar. Kodar, kamu gak kangen apa sama ibu? Kodar, Mbak tahu kamu tuh sayang banget kan sama ibu. Mbak juga tahu kamu pasti sayang sama Mbak Jamila. Kamu juga pasti sayang banget sama Mbak kan? Kodar, Mbak mohon sama kamu, kita pulang ya. Ibu tuh nanyain kamu terus. Ya Allah, Kodar sangat sayang sama ibu, sama Mbak Jamila, sama Mbak Zainab. Tapi apakah keinginan Kodar itikaf di masjid ini salah? Mbak, Kodar mohon, Mbak, biarkanlah Kodar memanjatkan doa di malam Lailatul Qadar di sini. Hati Kodar yakin Allah pasti akan maafkan doa Kodar supaya ibu sembuh dari sakitnya. Kodar mohon, Mbak. Kodar, kamu mau apaan sih? Mbak, Kodar mohon, Mbak, izinkan Kodar, Mbak. Kodar mohon. Dan ini Kodar titip untuk ibu. Ya Allah, Kodar. Kamu Ustadz kan? Tolong ya, kalau lagi ngeliatin Zainab, matanya jangan melotot gitu. Calon istri saya tuh. Loh, memangnya kamu sudah melamar dia? Ya udahlah. Tapi saya nggak melihat ada cincin tunangan di jari kalian berdua. Ya, maksud saya paling lambat abis lebaran ini saya akan melamar Zainab. Habis itu kita akan langsung nikah. Kalau begitu, Zainab belum menjadi istri yang sah dari laki-laki manapun. Maksudnya apa? Maksud saya, kamu nggak usah membentak-bentak saya seperti ini. Oh, jadi maunya begini? Oh, jangan mentang-mentang Ustadz lu ya. Ustadz payah nih, masa baju kotor buat sembahyang, nggak muhrim tuh. Makasih ya, Mas. Mbak Zainab beruntung mendapatkan calon suami yang sangat perhatian sekali. Calon suami? Iya. Calon suami apa? Mungkin ibu yang salah. Pasti ibu yang salah. Enggak, Bu. Ini semua salah Zainab, Bu. Zainab udah berusaha bujuk Kodar supaya Kodar mau pulang, tapi dia tetap nggak mau, Bu. Maafin Zainab ya, Bu ya. Dia minta maaf, Bu. Kamu nggak salah, nak. Bu, ibu mau kemana, Bu? Bu, ibu mau tunggu Kodar. Hati ibu lega, bahagia mendengar Kodar ada di sana, di masjid. Subhanallah. Ibu mau kemana, Ibu? Kalau Kodar atau siapapun memilih beritikaf di sana, itu hak dia. Nah, yang mau gua tanyain sama Pak Kiai, sebenarnya ada nggak sih perbedaan keabdolan antara beritikaf di masjid megah ataupun di masjid sederhana ya seperti masjid kita ini? Tidak ada perbedaannya. Waalaikumsalam. Tidak ada perbedaannya. Yang penting tempatnya tetap di masjid.
Kalau begitu, sekarang sudah jelas Pak Kiai. Qadar itu hanya anak bodoh saja. Pilih-pilih tempat iktikaf yang megah, besar, sampai jauh-jauh ke Jakarta. Qadar itu sebenarnya ingin mencari jalan terbaik untuk mendoakan ibunya. Tapi alhamdulillah, saya sudah mendapat kabar kalau keadaan Juleha sudah membaik. Dan saya dengar sendiri dari Zainab, kalau ibunya sudah sangat senang kalau Qadar tinggal di Jakarta. Nah, sekarang intinya kalau kita beriktikaf adalah bagaimana caranya mencari malam Lailatul Qadar itu sendiri dengan niat yang kuat. Niat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Apalagi pengen dianggap oleh pacar. Paham? Kok dia anaknya, Pak? Kamu yang mempercayai? Iya. Ini ada apa? Ayo, Pak. Pak, kita mencari Pak. Saya mau mencuri. Ini Pak. Kamu terbukti sebagai tersangka pencuri. Pencuri apa Pak? Benar, Pak. Saya yakin anak ini bukan pencuri. Anak ini pernah menolong saya waktu saya sedang tidur dan HP saya terjatuh. Pak. Sebaiknya Bapak nggak usah ikut campur ya. Ini kan urusan Pak Satpam sebagai kamar masuk sini. Nih Pak. Ini buktinya nih Pak. Tolong Pak, saya mau mencuri Pak. Itu pemberian uang dari teman saya Amir. Ayo. Cepat. Pasti Pak. Tunggu. Saya kenal dengan anak ini. Dia ini anak baik-baik. Maaf Mas Hasan, biarpun Mas Hasan seorang mubalik dan pengurus masjid sini, tapi saya harus bawa anak ini ke pos karena uang 10 juta dalam tasnya sangat mencurigakan. Pak, saya bukan pencuri Pak. Itu pemberian dari teman saya Amir. Alah, mana ada pencuri ngaku ya enggak? Sudah jelas terbukti, udah Pak bawa aja ke pos. Saya bukan pencuri Pak, tapi dia yang mencuri. Sabar Qadar, ingat Allah. Ya, aku bukan mencuri, aku sudah iktikaf di masjid ini. Udah Pak bawa aja. Ayo. Ibu, ya ampun Ibu. Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu bangun Bu, ini Zainab Bu. Ibu bangun. Mbak Jamila, Mbak Ibu pingsan Mbak. Mbak Jamila, Mbak Ibu pingsan Bu. Ibu, ya Allah Ibu. Ibu kenapa Zainab? Ibu kenapa? Ayo kita mesti bawa Ibu ke dokter cepet-cepet ayo Mbak. Iya, tapi kita nggak bisa bawa Ibu dengan keadaan seperti ini Zainab. Mbak panggil dokter, Mbak, cepat. Maaf, permisi. Pak Satpam, bagaimana orang yang mencuri uang saya sudah ketangkap? Mana orangnya, Pak? Itu orang yang mencuri uang Ibu. Ibu. Pak Satpam, saya rasa Bapak salah menangkap anak. Bukan dia pencurinya, Pak. Karena dia pernah membantu saya. Memang banyak yang meragukan kalau anak itu pencurinya. Tapi faktanya, kami menemukan ini di tas anak itu. Tolong percaya saya. Saya mohon, Bu. Saya bukan pencurinya, Bu. Kami harus membawa anak itu ke kantor polisi. Kami juga butuh Bu Farida sebagai saksi korban. Bu, saya datang ke Jakarta untuk iktikaf, Bu. Bukan untuk mencuri, Bu. Kalau memang saya harus dipenjara, saya rela. Tapi jangan malam ini, Bu. Karena malam ini malam terakhir Ramadan, Bu. Saya mohon, Bu, izinkanlah saya iktikaf semalam lagi, Bu. Setelah itu saya rela diapakan apa saja, Bu. Pak Satpam, karena saya yang menjadi korban, saya mohon Pak, bebaskan anak ini, biar saya selesaikan secara damai. Tidak bisa, Bu. Anak ini harus tetap dibawa ke kantor polisi untuk diadili. Hukum harus tetap ditegakkan, Bu.
demi keamanan dan ketentraman jamaah masjid ini, Bu. Bu Farida yakin mau membebaskan anak ini? Iya, Pak. Iya. Saya ingin bebaskan dia. Saya protes, Pak. Saya tetap tidak setuju. Kalau pencuri itu dibebaskan, pasti akan banyak pencuri-pencuri lain yang akan beroperasi di masjid ini, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Bisa-bisa masjid ini jadi sarang pencuri. Betul itu, Pak. Bu Farida, saya pikir kita harus membawa anak ini ke kantor polisi. Ini demi menjaga tertibnya hukum dan ketentraman masjid ini. Tunggu. Pak, tunggu sebentar, Pak. Ini adalah bukti siapa yang mencuri di dalam masjid. Ini rekaman CCTV di dalam masjid. Bapak harus nonton. Setelah Bapak lihat, Bapak akan bisa menentukan siapa pelaku sebenarnya, Pak. Jadi, saya sekarang bebas, Pak. Berarti saya boleh kembali ke masjid untuk itikaf lagi, Pak. Kamu harus tetap ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Bukan dia. Uang itu pemberian dari saya, Pak. Benar. Maafin aku ya. Aku begini karena aku gak tega melihat kamu terus-menerus menderita karena ibumu yang sakit dan kamu gak punya uang untuk berobat. Pak, tangkap saja, Pak. Jangan tangkap dia. Ayo. Pak Ustadz, tolong sampaikan uang ini untuk Kodar. Saya ikhlas. Mudah-mudahan uang ini bermanfaat untuk dia. Baik. Amir! Terima kasih ya. Kamu udah berbuat baik. Meski dengan cara yang salah. Tapi niat kamu baik. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kamu dan mendatangkan pertolongannya. Amin. Dok, bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Aduh, Dok. Iya, Dok. Selamatin ibu saya, Dok. Ibu saya baik-baik aja kan, Dok? Tolong, Dok. Tolong kasih tahu kami, Dok. Bagaimana kondisi ibu saya? Sebenarnya kita udah tahu, Dok, kalau ibu harus dibawa ke dokter. Tapi kita sama sekali nggak punya uang. Maafin aku ya, Bu. Dok, dan akhirnya kita coba kasih ibu obat yang udah habis dari minggu kemarin. Dok, saya juga nggak tahu rezeki gimana lagi. Dok, tolong bantuin saya. Tolong bantu saya, Dok. Saya ingin bawa ibu saya ke dokter, dirawat di rumah sakit. Tolong, Dok. Maaf, sepertinya ibu sudah terlambat dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah ya Allah. Di malam terakhir saya itikaf di sini, saya mohon ya Allah, berikanlah kesembuhan pada ibu, berikanlah kesehatan pada ibu ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Kau dari kelas ya Allah, jika Engkau memanggilnya. Hanya kepadamu saya meminta, kepada aku memohon. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Dar, Amir, alhamdulillah Dar. Sekarang aku udah bebas. Yang bebasin aku itu Ibu Farida. Dan dia udah ngaku kalau aku itu cucunya. Alhamdulillah.
Sekarang aku mau pulang. Yaudah, hati-hati ya. Jamila, ini ada amanah dari ibu-ibu pengajian. Jumlahnya memang gak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa bantu untuk ibu kamu ya, Nak. Makasih ya, Bude. Kamu harus kuat supaya hati ibu kamu juga bisa tenang. Bude pamit dulu ya. Makasih ya, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, akhirnya aku terkabul juga melaksanakan iktikaf sampai malam akhir bulan Ramadan. Semoga tadarus Al-Quran aku dan sholat tahajud aku diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh nikmat dan sejuk, damai rasanya di hati ini. Kodar. Kodar. Hasan. Boleh saya mengantar kamu pulang? Saya mau bersilaturahmi dengan keluarga kakek saya. Dan kebetulan tempat tinggalnya itu nggak jauh dari desa kamu. Mas Hasan benar mau ngantar Kodar pulang ke desa? Benar. Dan sekalian saya berniat taruhan dengan kakak kamu Zainab. Kayaknya Mas Hasan suka sama Mbak Zainab nih. Ya udah kalau gitu saya ambil motor dulu ya. Iya. Kamu tunggu di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kodar, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Sekarang Kodar udah pulang, Bu. Kodar ikhlas. Ibu menghadap kepada Allah. Kodar juga minta maaf karena saat Kodar pergi, Kodar nggak pamit. Tapi sekarang Ibu lihat, Kodar udah kuat, Bu. Kodar janji akan soleh 5 waktu dan menjadi anak soleh. Kodar janji, Bu. Kodar janji. Maafin Mbak ya. Uangnya udah Mbak pakai buat menikmati Ibu.
bahagia melihat kamu belajar menabung. Nanti kalau uang sudah banyak untuk apa, Dar? Insya Allah uangnya untuk biaya sekolah, Bu. Soalnya Kodar biaya sekolah sama mahasiswa, tapi pakai Kodar sendiri. Soalnya Kodar nggak pengen ngerepotin Mbak Jamila sama Mbak Zainab. Nah, nanti kalau Kodar udah besar, Kodar mau jadi orang kaya, biar kita bisa hidup bahagia dan senang. Ibu mau nggak? Amin. Tapi Kodar, cuma satu permintaan ibu. Kamu tahu? Ibu hanya kepingin anak-anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu doa ibu setiap hari. Pak Kodar udah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan.